Shalom, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan bisa bersama dengan jemaat di tempat ini adalah satu hal yang penuh dengan sukacita. Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel pasalnya yang ke-11. Yeskiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25, ayatnya ke-14 maksud saya, sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yeskiel pasal 11 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat boleh memperhatikan bagian firman Tuhan yang sudah terbuka. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota hingga di atas gunung di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang lain, roh Allah, ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebuah ungkapan lama mengatakan demikian. Seorang dapat memberi tanpa kasih, tetapi tidak mungkin seorang mengasihi tanpa memberi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kembali ungkapan lama ini, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memberikan sesuatu, di sana apa yang mau dilihat adalah hati kita. Satu kali Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, sebuah keluarga belum punya anak, satu keluarga suami dan istri, hubungan mereka sudah menjadi sangat dingin Bapak Ibu. Dan satu kali ketika suami pulang dari tempat pekerjaannya cukup malam, istri protes, menyampaikan kepada dia, kamu sudah berubah. Ya, kenapa? Karena dulu kamu biasanya membawakan selalu aku sekuntum bunga setiap kali kamu pulang, begitu ya. Lalu kemudian dia mengatakan, biasanya kamu juga membawakan saya surprise di waktu-waktu tertentu, kira-kira demikian, begitu ya. Lalu dia juga mengatakan bahwa kamu biasanya begini, begini dan begini. Hal-hal yang biasa dilakukan, tetapi karena tentu saja ada masalah, ada pergumulan, ada hal yang membuat mereka menjadi dingin, itu tidak lagi terjadi. Satu kali saudara-saudara dikasih dalam Tuhan,
suaminya kemudian pulang ke rumah dan dia menemukan istrinya tidak ada di rumah. Dan dia meletakkan barang-barang yang sempat disebutkan atau hal-hal yang pernah disebutkan untuk dilakukan. Dan kemudian setelah itu dia menulis surat kepada istrinya ini. Dan ketika istrinya pulang, tidak ditemukan suaminya di rumah, tapi dia menemukan hal-hal apa yang dulu pernah dilakukan suaminya atau diberikan suaminya, dan dia tersenyum. Dia berkata, suamiku berubah. Lalu dia membaca surat yang diberikan, dan di dalam surat ini disebutkan, dikatakan bahwa istriku seperti yang kamu bilang, yang lalu-lalu aku sudah lama tidak begini, tidak begitu, dan begitu sebagainya. Lalu kemudian apa yang sudah kamu katakan saya lakukan pada hari ini. Istrinya sudah menebak, saudara, bahwa suaminya ini mungkin ada affair begitu ya, atau ada sesuatu hal yang lain sehingga membuat dia tidak hangat lagi. Tetapi saudara, oleh karena apa yang dilakukan oleh suaminya, dia mulai berubah pikiran. Tetapi apa yang mengejutkan adalah di akhir daripada surat itu, saudara, si suami menuliskan bahwa minta maaf, mulai hari ini saya tidak bisa hidup bersamamu lagi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kisah ini Bapak Ibu, maka sebenarnya kita bisa menilai ya, bagaimana sesungguhnya seseorang bisa mengharapkan sesuatu untuk diberikan, dilakukan kepadanya, bahkan tanpa mempedulikan apakah itu diberikan dengan penuh kasih atau tidak. Betul ya Bapak Ibu ya? Pokoknya lakukan saja, begitu. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu dengan dalam Tuhan, orang yang melakukan atau memberikan sesuatu pada orang lain, dia juga bisa melakukan dan memberikannya tanpa ada kasih sedikit pun. Bapak Ibu, ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari di tengah-tengah dunia ini yang bisa kita lihat, kita perhatikan. Tapi Bapak Ibu, mari kita memikirkan pada hari ini, bagaimana jikalau relasi ini terjadi di antara kita dengan Tuhan. Kita ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Mungkin kita berkata kepada Tuhan, di dalam relasi kita kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan, bukan hanya di gereja, tetapi di dalam kehidupan saya sehari lepas sehari, di dalam peranan saya, apapun itu. Tetapi sebenarnya pertanyaannya bukanlah apa yang akan kau lakukan, tapi pertanyaan yang seharusnya adalah apa motivasinya di balik semua apa yang kau kerjakan. Apakah di sana ada kasih? Begitu juga tatkala ketika kita berelasi dengan Tuhan dan kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seringkali ada yang membuat hati kita senang, tetapi ada yang kita lihat bahwa sepertinya kok ini bukan dari Tuhan ya, kok Tuhan yang saya kenal bukan seperti ini. Dan bahkan kita bisa ada satu waktu mengatakan bahwa Tuhan gak punya kasih dalam situasi yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya dan di dalam pemahaman kita, pemahaman pengertian firman Tuhan, teologi kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Indeed, kita katakan demikian. Nggak ada keraguan begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya pertanyaannya yang pertama adalah apakah kita pada waktu berelasi dengan Tuhan melakukan apa yang kita kerjakan lakukan sehari lepas sehari dalam kehidupan kita,
juga dalam bahkan keagamaan kita. Apakah itu semua dilandaskan pada kasih juga kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apakah kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, karyakan di dalam kehidupan kita, semuanya adalah didasarkan pada kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa saya tanyakan hal yang kedua demikian? Karena ada waktu di mana mungkin ketika kita mengalami satu hal, mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita mulai meragukan akan apa sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Bahkan tanpa kita merenungkan lebih jauh, tanpa kita menunggu lebih lama. Tetapi kita memberikan justifikasi kepada Tuhan, memberikan penghakiman kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, Engkau tidak mengasihi saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang berkomitmen di dalam kesetiaannya. Komitmen Tuhan bukan didasarkan kepada apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Komitmen Tuhan berdasarkan kepada dirinya sendiri yang adalah setia, yang adalah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini dari perikop yang kita baca, sesungguhnya Bapak Ibu inilah yang sekali lagi lewat perikop ini ditunjukkan oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan begitu setia, bahwa Tuhan begitu mengasihi umatnya, mengasihi Israel. Bahkan ketika kita melihat sekalipun di dalamnya Bapak Ibu, ada teguran Tuhan, ada penghukuman Tuhan. Tetapi semuanya bernafaskan dan didasarkan pada kasihnya kepada umatnya. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa umatnya tidak berbalik kasih kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berelasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat pertama-tama pada Yeskiel, penulis daripada kitab ini. Bapak Ibu, Yeskiel adalah salah satu nabi yang ikut di dalam pembuangan ya bangsa Israel ke Babel. Bapak Ibu, saya harap bisa dibaca ya. Oh ya, tapi terlalu kecil memang. Dan dia juga adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk menyerukan keberdosaan Israel. Dia juga dipanggil untuk memfirmankan nubuatan tentang bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel, di mana Tuhan menyerahkan Israel, yakni di bangsa-bangsa Asyur. Di sisi lain Bapak Ibu, di sana kita juga akan melihat di dalam penulisan kitabnya, Tuhan memakai Yeskiel untuk menubuatkan pemulihan akan Israel. Israel terbagi dua, utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Tetapi ketika Tuhan memulihkan, mereka akan dijadikan menjadi satu bangsa, menjadi satu kembali Bapak Ibu. Yeskiel disebutkan di dalam pasal 3 dan diulangi nanti Bapak Ibu di pasal 30-an. Dia sebagai penjaga Israel. Mengapa disebut dia penjaga Israel? Karena dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan Israel supaya berbalik dari dosa mereka dan kembali kepada Allah. Dan bahkan Bapak Ibu berulang kali ya, Yeskiel dipanggil dengan sebutan anak manusia. Tiap kali Tuhan mau menyampaikan firman, hai anak manusia, hai anak manusia, demikian. Dan Bapak Ibu, Yeskiel adalah nabi yang unik yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena berulang kali Tuhan meminta Yeskiel mendemonstrasikan lewat hidupnya mengenai apa yang akan Tuhan lakukan kepada Israel, atau bagaimana relasi Tuhan dengan Israel. Seolah-olah dengan kata-kata gak cukup bangsa ini, terlalu tegar tengkuk, terlalu memberontak kepada Tuhan. Kata-kata gak cukup. Jadi pakai apa? Pukulan? Enggak. Pakai apa?
pakai demonstrasi, ya. Demonstrasi yang dimana orang Israel atau umat Tuhan mengerti. Ada waktunya di mana Yeskiel diminta buat miniatur pengepungan Yerusalem, Bapak Ibu, dengan dia sebagai pemimpinnya begitu ya. Jadi waktu mereka yang dalam pembuangan lihat ini kenapa ya, tapi kemudian mereka mikir, oh ini sebenarnya berbicara dengan kita gitu ya. Lalu kemudian juga dia harus membuat makanan dengan campuran, maaf saya katakan campuran kotoran, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan dia harus berbaring di sampingnya, Bapak Ibu. Ini demonstrasi-demonstrasi semuanya untuk melukiskan bagaimana rusaknya Israel. Bagaimana Israel itu jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu. Juga dia disuruh mencukur rambutnya lalu menyerakannya. Bahkan Bapak Ibu, dalam satu waktu dalam hidupnya ketika Tuhan berkata, aku akan memanggil istrimu, artinya meninggal. Dan engkau tidak boleh berkabung, engkau tidak boleh meratapi, menangisi akan istrimu. Ini menggambarkan bagaimana Yerusalem akan dihancurkan. Mereka yang ada di pembuangan tidak akan punya waktu untuk berkabung untuk Yerusalem, Bapak Ibu. Karena mereka ada di kondisi terbuang. Betapa mengerikannya, betapa malangnya sebenarnya nasib Israel. Bapak Ibu, mereka dibuang ke Babel. Tapi mari kita sejenak tinggalkan Yeskiel ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Babel, Saudara. Babilonia itu kota yang megah, Bapak Ibu. Ya, kota yang megah. Kalau kita boleh lihat, ini tempat-tempatnya ada taman gantung. Bagi orang Yunani, wow ini masterpiece. Ya. Lalu kemudian susunan kotanya Bapak Ibu begitu rapi dan begitu teratur. Banyak bangunan-bangunan besar di sana. Ada kuil Dewa Marduk. Ya, yang megah juga. Itu juga tatanan kota. Seorang filsuf Yunani juga mengatakan, wow ini kota yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, apa sebenarnya pembuangan? Mengapa disebut pembuangan? Bapak Ibu, kalau kita bicara kita berada di negara ketiga misalnya begitu ya, atau di negara berkembang, kita di Indonesia, dan kita berkata sekarang kita dijajah oleh Inggris. Kita dibuang ke Inggris. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Gimana saudara? Ini dibuang yang enak begitu ya. Dari kota atau negara yang lebih kecil, yang berkembang, yang masih semua segala terbatas dalam hal teknologi mungkin dan lain sebagainya. Tapi kita dibuang ke negara-negara yang maju. Nah Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita melihat kondisi Israel, pada waktu dibuang ke negara-negara besar itu di Asur ataupun di Babilonia, kondisi kehidupannya sama sekali tidak kalah dengan Israel, dengan waktu di Israel. Bahkan Bapak Ibu, negara-negara ini justru lebih besar, lebih maju daripada Israel. Seperti itulah keadaan Israel, terbuang ke Babilonia, negara yang maju. Lalu Bapak Ibu, mungkin kita berkata ya, mengapa pakai istilah terbuang? Apanya yang terbuang? Bukankah pindah ke kota yang lebih besar itu lebih baik? Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu memahami keadaan terbuang Israel bukan keadaan kurang mapan secara ekonomi atau tidak ada standar hidup yang baik. Mengapa disebut dibuang Bapak Ibu? Karena di tempat tersebut tidak ada bait Allah. Yang artinya Bapak Ibu, orang Israel memahami, menyadari bahwa tidak ada kehadiran Allah secara khusus di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bagi mereka itu adalah satu kondisi yang jauh lebih buruk, tetapi jauh lebih penting buat mereka daripada kehidupan atau kondisi kehidupan secara materi
jasmani yang lebih buruk, Bapak Ibu. Beda ya mungkin dengan pemahaman kita di dunia modern sekarang ini, Bapak Ibu. Coba siapa yang buat waktu tahun baru resolusi Bapak Ibu ya. Ya. Biasanya kita berharap ya, berdoa bahwa tahun yang baru situasi kita menjadi lebih baik. Kalau bicara tentang situasi, bicara apa sih? Bapak Ibu dengan Tuhan, bicara tentang apa kita? Pekerjaan lebih baik, begitu ya? Usaha lebih maju, begitu ya? Semua bicara tentang better condition of life. Kita bicara tentang kehidupan yang lebih baik. Tetapi Bapak Ibu, ini bedanya mungkin ya, kita dengan orang Israel. Mereka jauh melampaui daripada semua better condition life. Mereka memikirkan bagaimana kehadiran Allah. Nah, Tuhan tahu betul, karena Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang membangun dan membentuk bangsa ini, Bapak Ibu. Tuhan yang sejak awalnya berelasi dengan bangsa Israel. Tuhan tahu bahwa Israel selalu melihat kemuliaannya, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka tahu betul bahwa kemenangan demi kemenangan itu adalah karena Tuhan memberikan kepada mereka. Mereka sebagai bangsa yang kecil menghadapi bangsa yang besar bisa menang. Itu semua karena Tuhan. Tetapi ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa asing, Bapak Ibu, disitulah kemudian mereka dibawa kepada bangsa yang menaklukkan mereka. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kondisi ini ada juga kondisi yang sangat mengenaskan. Kenapa? Karena politik perang seperti ini adalah politik untuk menghilangkan identitas asli daripada bangsa yang dijajah. Jadi kalau cuman menjajah itu untuk membunuh, rendah kualitasnya. Menjajah untuk mengubah satu culture, mengubah daripada satu peradaban sebuah bangsa sampai ke depannya sehingga kehilangan identitas, itu namanya perang jangka panjang ya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang unik ya. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menentukan dan menetapkan bahwa Israel itu dikalahkan ya dan ditawan. Kalau kita lihat waktu di Mesir, Bapak Ibu, ketika Musa dan Israel berperang dengan orang-orang Mesir, dengan Firaun, maka kita melihat ini sebenarnya bukan hanya tentang perang antara dua bangsa, bukan hanya perang tentara, Bapak Ibu, tetapi ada perang kosmik begitu ya. Kenapa? Karena dewa-dewanya orang Mesir harus melawan Yahweh. Itulah sebabnya kemenangan siapapun adalah juga menjadi kemenangan ilahnya. Maka kekalahan siapapun juga menjadi sebaliknya kekalahan ilahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara kemudian di dalam konteks bahwa Israel ditaklukkan dan dibuang ke Babilonia, maka sesungguhnya kita melihat bahwa Tuhan sendiri di dalam penetapannya dia membuang Israel, tetapi juga dia menempatkan diri sebagai Allah yang dikalahkan. Sekalipun dia adalah Allah di atas segala Allah. Unik ya Tuhan kita ya Bapak Ibu ya. Enggak gengsian gitu loh. Tetapi di situ dia membuktikan Bapak Ibu bahwa di dalam penghukumannya dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan salah satu tandanya adalah dia masih mengirim nabi Bapak Ibu untuk berbicara kepada Israel. Ini luar biasa. Tuhan rela untuk menjadi di dalam kondisi yang sama dengan umatnya. Kalau kita punya anak Bapak Ibu, saya dulu cukup keras dengan anak yang pertama ya.
Karena anak pertama harus dijaga, semuanya baik ya. Attitude semua harus baik, ngomong harus baik, tapi masih kecil, apanya yang mau diajar ya. Yang susah itu makannya kurang baik waktu itu. Nggak mau makan begitu ya. Waduh, susah sekali. Sudah makan, pakai ngomong juga suara keras nggak ada guna begitu ya. Kalau dia begitu ya mau muntah kalau suruh makan. Tapi juga dibiarkan, juga nanti kebiasaan begitu kan ya. Jadi Bapak Ibu, saya pernah merenungkan salah satu bagian yang kaitannya dengan apa yang kita renungkan tadi Bapak Ibu. Dan kemudian saya mengambil jalan, baik kau ndak mau makan, ada satu kamar Bapak Ibu. Saya nggak kurung dia di sana, saya kasih makanan enggak ya. Saya nggak memperlakukan dia seperti hewan. Tapi saya katakan, kalau kamu ndak mau makan, kita duduk di ruang ini sama-sama. Kamu makan. Saya tunggu kamu sampai selesai. Saya ada di situ sama-sama dengan dia. Mungkin tidak mengajar secara menyeluruh, tetapi apa yang saya mau katakan adalah demikianlah Bapak Ibu, Tuhan ketika menghukum Israel, dia tidak meninggalkan Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, mengapa mereka dibuang? Kalau kita membaca di dalam perspektif dari kitab yang lain, baik Samuel atau kitab Raja-Raja Bapak Ibu, di sana Bapak Ibu dengan jelas menyatakan alasan Israel dibuang oleh Tuhan ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu karena Israel telah mendua hati Bapak Ibu. Ada Allah lain dalam kehidupan mereka. Ada ilah lain, ada berhala di dalam kehidupan mereka. Mereka telah menjadi satu dengan gaya hidup daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bangsa-bangsa yang menawan mereka. Apa menyembah berhala itu? Saya rasa Bapak Ibu kita sudah pernah mungkin ya di sini membahasnya. Tapi Bapak Ibu sebelumnya kita lihat Bapak Ibu, mengapa mereka dibuang? Karena mereka tidak taat dan melakukan pelanggaran atau menjadi pelanggar perjanjian. Covenant breaker bukan covenant keeper. Kalau kita bicara tentang teologi covenant Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan Allah Israel, Israel juga menjadi umatnya. Jadi ada saling memiliki, saling berkomitmen, seperti sebuah pernikahan Bapak Ibu. Ini pernikahan Yahweh dan umatnya yang disebut dengan covenantal relationship. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dan baca di pasal 25-28 Bapak Ibu, di sana maka kita akan melihat Tuhan menyebutkan atau Tuhan memberikan gambaran Israel itu seperti apa. Maaf, saya harus katakan sesuai dengan bahasa Alkitab. Mereka berzina Bapak Ibu. Dalam bahasa yang lain mereka melacurkan diri mereka. Ini bukan gini loh, sifatnya Israel jelek gitu ya. Cara pikirnya nggak cocok sama saya, enggak. Ini betul-betul mereka menduakan Allah Bapak Ibu. Dan bahkan mereka menikmati situasi dan kondisi itu. Itu ironisnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu kondisi mereka lebih dari sekedar keadaan hidup. Ada masalah yang lebih serius daripada itu. Mengapa mereka dibuang Bapak Ibu? Ya, karena dua hal tadi ya. Dan di sini Bapak Ibu kita lihat di dalam penyembahan berhala. Kira-kira kalau boleh saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan atau mungkin kita sudah dengar. Ya demikian Bapak Ibu. Bukan tanpa Yahweh. Ada Yahweh tapi juga ada yang lain.
Bukan Yahweh itu diturunkan lalu kemudian digantikan Baal. Misalnya dewa Baal. Yahweh tetap ada, tetapi Yahweh bukan satu-satunya. Mereka tidak mencemarkan nama Yahweh sampai Yahweh dianggap tidak ada. Enggak, mereka tahu Tuhan ada. Mereka tidak pernah jadi ateis, tetapi yang terjadi adalah selain Yahweh ada yang lain. Selalu bagian poin yang setiap poin ada yang lain Bapak Ibu. Ada yang lain. Maka Bapak Ibu, lebih dari persoalan masalah dosa perbuatan, apa yang Israel lakukan, sebenarnya kondisi dalam hati mereka itulah kondisi yang terburuknya. Jadi perbuatan itu kelihatannya sedikit Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi masalah utama, masalah terbesarnya adalah apa yang tidak terlihat di permukaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pembuangan sebenarnya lebih tepatnya adalah sebuah kondisi di mana Israel dibiarkan Tuhan tinggal dalam perselingkuhannya sampai mereka merasa nyaman dan mulai tidak berpikir tentang Tuhan lagi. Mereka lupa jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengapa Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru. Kalau tadi di dalam bacaan kita juga dikatakan hati yang baru. Akan menjauhkan dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Ini isunya Bapak Ibu. Kenapa sampai harus diberikan, digantikan? Karena Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hati yang sudah tidak terpaut pada Tuhan bukan perlu diobati. Hati yang dikuasai hal lain selain Tuhan bukan perlu dimodifikasi atau ditransplantasi. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang sudah menjalani transplantasi, belum ada ya. Bagaimanapun bagus dan cocok dengan kita, itu tidak normal. Tetapi yang diperlukan adalah diganti hati yang baru. Bapak Ibu, bahasanya adalah seperti ini yang Mazmur katakan. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create, ciptakan, buat kembali yang baru. Karena udah gak bisa, gak ada obatnya, gak bisa dimodifikasi. Dikasih terang-terang sedikit, dikasih ring-ring sedikit ya gitu, enggak bisa. Dan ketika bicara tentang membutuhkan ciptaan hati yang baru, tidak mungkin itu lahir dari manusia, tetapi Tuhan sendiri yang memberikannya. Tidak ada yang mampu memberi hati yang baru selain Tuhan. Oleh karena itu jikalau Tuhan mau memulihkan relasi umatnya dengan Dia, dengan memberi hati yang baru, itu adalah sebuah anugerah. Bukan kita yang minta. Bukan kita yang berkata, aku baik loh Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan yang berkenan memberikannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat Bapak Ibu, kapan pembaharuan itu terjadi Bapak Ibu? Kapan pembaharuan itu terrealisasi? Yeskiel dipakai Tuhan bukan untuk memberikan perubahan dan pembaharuan itu atau melakukan pembaharuan itu. Sesungguhnya Bapak Ibu, hal itu terjadi ketika Yeskiel yang sejati itu datang. Bapak Ibu, Yeskiel dipanggil untuk melayani di pembuangan dan menjadi penjaga Israel. Tetapi Kristus datang untuk melayani dan menjadi juru selamat umatnya. Yeskiel disebut sebagai anak manusia untuk memberitakan firman Allah supaya Israel memiliki pengharapan akan pengampunan dosa dan pemulihan. Kristus disebut firman Allah yang datang berinkarnasi dan disebut anak manusia untuk menjadi korban penebusan dosa dan memberikan pengharapan dan pengampunan serta pendamaian. Bapak Ibu, Yeskiel dipanggil untuk mengingatkan umat Tuhan akan tuntutan Taurat atau ketetapan Tuhan. Kristus datang untuk menggenapi tuntutan Taurat dan ketetapan Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi dihakimi berdasarkan tuntutan hukum Taurat, melainkan terhadap apa yang Kristus sudah lakukan.
bagi dirinya. Yeskiel mendemonstrasikan keadilan dan kasih Allah melalui hidupnya. Dia malu, dia diabaikan, tidak didengarkan oleh orang Israel. Hati yang mendengar itu menjadi keras. Tetapi Kristus mendemonstrasikan keadilan dan kasih Allah. Dia juga dipermalukan, dianiaya dan disiksa, dan bahkan disalibkan, mati, namun bangkit. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang dalam iman dan pertolongan Roh Kudus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati sungguh-sungguh pada Kristus diselamatkan. Bapak Ibu, di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24 ya, dikatakan bahwa kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Di atasnya Bapak Ibu kalau baca perikop itu bicara tentang dosa-dosa yang nampak perbuatan ya. Tetapi dikatakan kamu tidak, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar, telah menerima pengajaran, apa di dalamnya ada pembaharuan, Bapak Ibu. Di dalam Kristus ada pembaruan. Hati itu dibaharui. Baru di bawahnya bicara lagi tentang maka kamu jangan, kamu jangan, kamu jangan. Bapak Ibu, perubahan itu harus inside out. Dari dalam keluar. Tidak ditentukan faktor apa yang dilakukan di luar sehingga menjadi membentuk apa yang di dalam. Tidak demikian. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya Timothy Keller mengatakan, how religion works, if I obey, then God will love and accept me. The gospel, I'm loved and accepted, therefore I wish to obey. Bapak Ibu, itu sebabnya ketika Tuhan berbicara pada Israel, Tuhan mengatakan memberikan hati yang baru. Baru mereka akan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir kita bukan Israel, tapi mari kita renungkan Bapak Ibu. Sebenarnya sesungguhnya dalam hidup kita ini, kita adalah orang-orang yang seringkali menduakan Tuhan bukan dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengutamakan yang lain selain Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini bukan bicara tentang Yesus tempatnya nomor 1, yang keluarga 2, gereja 3, bukan Bapak Ibu. Tetapi Yesus di-replace posisinya yang seharusnya di dalam segala sesuatu. Dialah yang bertahta Bapak Ibu. Ketika kita melayani, ketika beribadah, ketika kita menjadi seorang suami, istri, ketika kita menjadi seorang pekerja, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Kristus yang tinggal dalam kita, hidup dalam kita, itu yang sungguh boleh mempengaruhi hidup kita. Tapi seringkali Bapak Ibu, kita menduakan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus kini kita diberikan hati yang baru untuk dimampukan hidup bagi Dia. Sekarang bukan lagi didasarkan pada ketakutan akan hukuman, tetapi karena kita telah dikasihi, diterima, dan telah diangkat menjadi anak. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa.